Perkenalkan nama saya Cecilia Amanda, saya di sini sebagai Ketua Komsos atau disebut dengan Komunikasi Sosial Gereja Katedral Bandung. Oke, jadi Gereja Katedral Bandung diawali dari sebuah gereja kecil, tepatnya ada di depan gereja kita tadi, kalau di Jalan Merdeka. Nah, ada Taman Vanda, itu tepat di seberang gereja ini, ada namanya Gereja Fransiskus Regis. Ukurannya hanya 8x21 meter, daya tampungnya sekitar 200 orang, itu gereja pertama yang mengawali pembangunan Gereja Katedral Santo Petrus ini. Nah, saat itu Bandung belum memiliki pelayanan umat Katolik. Nah, namun saat itu Bandung sebenarnya sudah ada umat Katolik yang berdomisili di kota Bandung. Namun pelayanan umat Katolik masih dikirim dari stasi Cirebon yang masih di bawah Vikariat Apostolik Batavia. Gitu. Nah, semakin ramainya Bandung dan pada akhirnya 1901 Bandung berubah menjadi statusnya Gemeente atau Kota Madya. Maka Bandung diberikan hak untuk mengelola kotanya sendiri termasuk pengadaan fasilitas publik yaitu dengan adanya sekolah, militer, rumah sakit dan sebagainya termasuk juga rumah ibadah. Nah, dengan Bandung semakin ramai, umat Katolik yang tadi hanya 210 orang berkembang pesat menjadi 1.800 orang. Dan dirasa gereja Fransiskus Regis sudah tidak dapat menampung perkembangan umat Katolik di kota Bandung. Maka dipilihlah sebuah lahan tepat di seberangnya, yaitu tempat kita berdiri saat ini, dibangun sejak 1921 dan diberkati pada 1922, tepatnya 19 Februari 1922. Jadi tahun ini Gereja Katedral Bandung sudah berusia 102 tahun. Gereja Katedral Santo Petrus gitu ya. Kenapa namanya Santo Petrus? Karena Santo Petrus itu ya tentunya adalah salah satu Rasul Yesus. Namun Santo Petrus ini dikhususkan, dipersembahkan nama katedral ini kepada Santo Petrus karena untuk menghormati nama baptis dari Pastor Muller. Pastor Muller adalah salah satu pastor penggagas pemindahan gereja atau perluasan gereja dari Fransiskus Regis menuju gereja yang baru saat ini. Nah, makanya nama Santo Petrus ini ditambahkan di Gereja Katedral sebagai bentuk penghormatan kepada Pastor Muller. Waktu ibadah di Gereja Katedral cukup padat sebenarnya. Jadi di misa harian kami melakukan 2 kali, pada misa jam 6 pagi dan sore misa jam 5 sore. Itu untuk misa harian dari Senin sampai Sabtu. Nah, selain itu juga ada misa mingguan dimulai dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 5 sore. Namun jumlah peribadatan ini memang sudah cukup berkurang dibandingkan dengan sebelum Covid. Gitu. Jadi ini adalah adaptasi kami setelah masa Covid selesai. Memang ingin penambahan jam misa kembali, namun kami tetap sesuaikan juga dengan umat yang hadir. Saya Romo Kris, saya tabisan tahun 95. Lalu bertugas di paroki katedral ini dulu sekitar tahun 96 sampai 99 ya, 3 tahun setengah. Itu zaman-zaman pastoran belum seperti ini, masih pastoran zaman dulu tapi gereja tetap seperti itu yang sekarang ada. Hanya lalu dari segi fasilitas, pastoran segala macamnya sudah banyak perubahan. Gereja Katedral itu berorientasi menjadi gereja induk, gereja di kota Bandung ini yang mau menampung menerima umat yang datang dari manapun dalam kondisi apapun. Seperti apa yang tertulis dalam gereja, di dalam gereja itu ada tulisan, marilah datang kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Nah, itu merupakan sabda Tuhan Yesus yang mau dijalani oleh gereja katedral yang mau menerima welcome umat Katolik dari manapun mereka datang, dari wilayah manapun, mulai dari anak-anak, muda, tua, lansia, juga dari berbagai macam daerah
kita terima, kita tampung sebagai satu keluarga dalam gereja katedral ini yang pelindung dalam diri Santo Petrus, gereja pelindung gereja kita. Misinya adalah selaras dengan keuskupan menjadi umat yang sehati sejiwa untuk apa? Berbagi sukacita di tengah keluarga, sesama dunia. Bagaimana gereja bisa menjadi satu dengan umat yang lain, masyarakat, berbagi kasih, perhatian, sukacita. Kita tidak menjadi orang yang asing, tapi menjadi saudara, teman dalam perjalanan hidup bersama di dunia ini. Berbagi kasih, berbagi sukacita. Sini gereja katedral menurut saya berbagai macam aneka ya. Baik yang berasal sungguh dari Bandung, lalu dari wilayah-wilayah lain. Entah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Flores, dari manapun. Sepertinya ada. Mengapa? Karena ini gereja juga dikitari berbagai macam kampus perguruan tinggi. Di mana banyak anak muda datang dari berbagai macam wilayah daerah. Sehingga ya dari segi budaya kita beragam pula dari orang-orangnya. Maka di sini ya ada perayaan Ekaristi dalam bahasa Indonesia, lalu Sunda juga ada ya di kultur Jawa Barat, lalu dulu pernah ada bahasa Inggris juga ya. Sekarang ada? Sekarang ada di gereja mahasiswa. Itu untuk melayani mahasiswa atau beberapa orang yang memang punya biasa berbahasa Inggris. Pendek kata ya gereja mau hadir untuk umat dari wilayah, daerah atau kondisi manapun kita mencoba untuk melayani. Oke, Gereja Katedral Santo Petrus Bandung dirancang oleh seorang arsitek bernama Charles Proper Wolf Schumacher, atau kita bisa kenal dengan Schumacher. Nah, beliau menggunakan gaya arsitektur neogotik dikombinasikan dengan gaya Art Deco sesuai dengan apa yang saat itu sedang banyak digunakan pada bangunan-bangunan di kota Bandung di tahun 1920-an. Neogotiknya sendiri kita bisa lihat dari sisi komposisi bangunan, proporsi bangunan yang vertikal seperti pada bangunan-bangunan gotik di Eropa, namun dikemas dalam kemasan yang lebih modern, makanya disebut dengan neogotik, bukan gotik style yang asli seperti di Eropa. Namun penerapan-penerapan gotik juga bisa dilihat dari refold pada ceiling, lalu pointed arch dengan bentuk-bentuk yang lancip, adanya rosetta atau rose window pada bagian fasad-fasad utama dan sebagainya gitu. Sedangkan Art Deco yaitu arsitek Schumacher ini menggunakan gaya Art Deco karena beliau juga banyak membangun fasilitas publik di kota Bandung dengan menggunakan gaya Art Deco style. Oke, Gereja Katedral Bandung dibagi menjadi dua area utama. Yang pertama adalah tentunya panti imam di belakang kita atau disebut dengan sanctuary, lalu panti umat yang ada di depan kita ini. Panti umat ini dalam bahasa Latin disebut dengan nave atau navis yang artinya bahtera. Kita bisa berfilosofi gitu ceritanya bahwa umat yang sedang duduk di sini seperti umat yang sedang mengarungi bahtera kehidupan, lalu Tuhanlah nahkodanya. Sedangkan di panti imam ada beberapa komponen. Yang pertama tentunya ada altar, ada ambo, ada legio, ada sedilia, dan tentunya ada katedra sebagai ciri khas dari katedral itu sendiri. Dan yang paling belakang itu ada tabernakel. Nah, dari tabernakel itu ada tulisan Et tabernaculum Deicum Hominibus, yaitu artinya inilah kemah Tuhan bagi manusia. Nah, di tabernakel tersebut ada 3 relief utama. Yang pertama pada intinya adalah menceritakan keseluruhan cerita-cerita Santo Petrus. Jadi yang pertama ada ketika Petrus di penjara Agripa, lalu yang kedua ketika Petrus diberikan kunci surga oleh Yesus, lalu yang terakhir adalah ketika Petrus berusaha berjalan di atas air.
Nah, sedangkan di atasnya, di atas panti imam, kita bisa lihat ada 5 kaca lukis yang sebenarnya termasuk dalam kaca patri. Nah, ini kaca lukis ini kalau dilihat dari arah mata angin terletak di area timur. Makanya kalau kita sedang misa di pagi hari, cahaya matahari yang menembus dari lukisan-lukisan tersebut menambah unsur religiositas gereja ini. Jadi ada banyak simbol-simbol sebenarnya yang bisa kita lihat dan kita pelajari di situ. Jadi cerita yang pertama tentunya adalah tentang perjamuan Tuhan yang pertama. Lalu yang di tengah, yang paling tengah adalah penyaliban Tuhan. Lalu yang sebelah sini itu mengenai ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Santa Teresia dari Avila. Sedangkan 2 kaca lukis lainnya merupakan kaca lukis yang menggambarkan sulur-sulur anggur, yaitu seperti Yesus sebagai pokok anggur. Sedangkan di panti umat sendiri itu juga ada jajaran kaca patri, jumlahnya ada 12 kalau diurutkan dari belakang sampai depan, ya sesuai dengan 12 rasul sendiri. Lalu di atas setiap kaca patri, tepatnya di bagian fasad, masing-masing fasad kita ada 3, ada fasad utama yaitu di pintu utama, lalu ada fasad samping di kanan dan di kiri. Nah, di fasad utama kita bisa lihat di bagian atasnya itu ada rose window yang menggambarkan ada simbol mata, yaitu Allah Bapa. Allah yang melihat kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang menyertai kita. Jadi tadi kita tahu bahwa ketika umat sedang duduk di bagian panti umat ini kan seperti sedang mengarungi bahtera kehidupan gitu ya. Ada pasang, ada senang, ada naik turunnya kehidupan. Namun percayalah bahwa Allah itu akan selalu menyertai kita, melihat kita gitu dan menjaga kita. Sedangkan yang di sayap sebelah kiri itu ada IHS atau Iesu Hominum Salvator, itu artinya Yesus penyelamat dunia, di mana kita bisa artikan itu sebagai Allah Putra, ya, Allah yang menyelamatkan. Kalau yang tadi Allah Bapa, yang ini Allah Putra, Allah yang menyelamatkan. Sedangkan di apsis sebelah kanan itu adalah roset dengan bergambar Roh Kudus, Allah yang memberikan hikmat. Nah, jika saya berdiri di sini gitu ya, ketika imam sedang berada di altar, itu sama ketika sedang memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti membuat tanda salib, dan jika dilihat dari atas, gereja ini pun berbentuk seperti denah salib. Oke, ada beberapa patung di Gereja Katedral Bandung. Yang di area panti imam itu ada 2 patung, yaitu patung Hati Kudus Yesus dan ada patung Maria Ratu Surgawi. Sedangkan di belakang ada 4 patung lainnya. Yang pertama ada patung Santo Petrus, ada patung Antonius dari Padua, ada patung Santo Yosef, bapaknya Yesus, lalu ada patung Ignatius dari Loyola. Nah, cukup menarik karena di bagian panti umat ini ada banyak lukisan ya. Ini lukisan apa? Ini ada lukisan jalan salib. Urutannya dimulai dari sini, ada lukisan yang jalan salib perhentian pertama ketika Yesus ditangkap. Lalu terus kita akan berjalan ke belakang, memutari sampai akhirnya di perhentian yang terakhir ketika Yesus dimakamkan. Totalnya ada 14, yaitu 14 perhentian jalan salib. Nah, lukisan-lukisan ini dipakai juga untuk ibadat jalan salib. Sedangkan ruangan-ruangan yang berada di luar kompleks bangunan utama gereja tentunya adalah pasturan dan gedung serbaguna katedral. Karena kapasitas gereja ini sebenarnya di dalam itu hanya sekitar 750 orang. Nah, karena banyak orang yang datang ke katedral dari luar kota, luar paroki, bahkan dari luar negeri gitu ya. Karena gereja ini sebenarnya bukan hanya sebagai ruang ibadah umat Katolik saja, tapi menjadi tempat peziarahan bagi umat Katolik yang datang dari mana saja. Dan kalau kita bicara mengenai sejarah, gereja ini juga sudah menjadi saksi bisu tonggak sejarah perkembangan umat Katolik khususnya di Kota Bandung dan juga perkembangan Bandung itu sendiri gitu. Makanya banyak juga umat-umat yang non-Katolik untuk bisa lihat, datang ke sini, melihat keindahan arsitekturalnya, melihat kedalaman sejarahnya. Nah, makanya daya tampung kami perluas dengan mengadakan gedung sarana kegiatan yang juga bisa digunakan untuk area-area rapat, komunitas-komunitas yang ingin melayani di Gereja Katedral.
Jadi di gedung Sarana Katedral tersebut juga tentunya ada ruang-ruang administratif yang sifatnya juga untuk bisa melayani administratif umat, ada sekretariat, ada toko souvenir, ya sebenarnya bukan toko souvenir, toko benda rohani gitu, toko benda rohani Avila. Lalu juga kalau yang di belakang itu sekolah, memang walaupun dalam satu kompleks gereja katedral tapi memang berbeda. Oke, Gereja Katedral Santo Petrus Bandung punya 2 lonceng. Ada yang ukurannya lebih besar, yang ukurannya lebih kecil. Dinamakan Santo Yakobus dan Santo Yohanes gitu ya. Loncengnya punya nama. Nah, ini dibunyikan memang pada waktu-waktu tertentu. Untuk lonceng yang besar biasanya dibunyikan satu lonceng dibunyikan untuk pada doa-doa Angelus ya sekitar jam 6 sore, jam 3 sore, jam 12 siang gitu. Sedangkan untuk dibunyikan keduanya secara bersamaan itu biasanya pada perayaan-perayaan besar seperti Natal dan Paskah gitu. Nah, lonceng ini berada di menara. Posisi menara ini kan sebenarnya kalau dilihat dari bangunan tuh ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan gereja. Ini juga punya filosofinya. Jadi Schumacher ini banyak memasukkan makna-makna ke dalam arsitekturalnya. Tidak hanya kenapa sih harus di kanan, tidak harus di kiri gitu. Ketika kita bicara mengenai makna, lonceng ini juga kan sebagai penanda ya, penanda berlangsungnya misa, penanda panggilan untuk umat masuk ke dalam gereja gitu. Jadi kenapa ditaruh di kanan, seolah-olah seperti Tuhan yang merangkul umatnya menggunakan tangan kanannya masuk ke dalam gereja. Seperti itu. Dan jika bicara kita dari umat gitu, umat ketika masuk ke gereja, lonceng ini berada di sebelah kirinya, betul ya, di sebelah kiri mereka. Nah, sebelah kiri ini dianggap adalah bagian yang lemah dari manusia sendiri gitu. Jadi kalau kita ada benda yang lebih tinggi di sebelah kiri kita, kita merasa lebih aman gitu. Sebenarnya secara filosofi bentuknya seperti itu. Nah, yang menarik juga di Kota Bandung sebenarnya ada 3 orgel. Ada di beberapa gereja lainnya. Di gereja Protestan nih yang dua orgel lainnya ada di gereja Protestan, yaitu di Cibunut, gereja Cibunut dan gereja Bethel. Gak jauh dari sini. Nah, yang di sini salah satunya adalah di gereja Katedral Bandung. Memang setiap orgelnya ini punya kekhasan yang beda-beda di setiap gerejanya. Nah, di kami orgel ini memang sudah jarang dipakai, tapi sudah mulai digalakan kembali saat ini. Jadi saat ini kami sudah merancang sebuah komunitas pemain orgel gitu. Karena yang dulunya orgelnya jarang dimainkan karena tidak banyak orang yang bisa main orgel, maka kalau sekarang kami adakan pelatihan. Kami adakan pelatihan orang yang tadinya hanya bisa main organ biasa, alat musik biasa, kita bantu untuk bisa bermain dengan orgel, lalu kita pakai orgel ini dimainkan sebelum misa-misa gitu, sebelum misa-misa besar, sebelum misa-misa mingguan, supaya memang suaranya juga tetap dijaga ya, kalau memang tidak lama tidak digunakan juga akan berubah suaranya. Nah, tentunya orgel ini menjadi salah satu nilai yang sangat berharga bagi kami juga, makanya kami jaga dan kami sangat rawat, tidak sembarangan orang pun bisa bermain secara saya bisa main piano, saya bisa main orgel, saya mau main di atas nggak bisa, harus berdasarkan izin, harus bicara. Dan memang kami karena orgel itu ada aksesnya ada di loggia atau di balkon, tidak sembarangan orang juga bisa naik ke atas gitu. Itu juga demi menjaga menjaga kelestarian dari orgel di Katedral Bandung. Shalom, nama saya Ibu Sisilia Srinawa Astuti di katedral ini sebagai Ketua Bidang Kategorial. Struktur kepengurusan gereja yang pertama di pucuk pimpinan adalah Kepala Pastor Paroki ya, Kepala Paroki yaitu Pastor Barnabas Nono Juwarno OSC, kemudian dibantu oleh 4 pastor vikaris. Yang pertama adalah Pastor Leo van Berden OSC, yang kedua Pastor Agustinus Sudarno OSC, yang ketiga adalah Pastor Febri Ferdinand Laleno OSC.
Nah, setelah itu di dalam struktur kepengurusan ada dari awam yang membantu. Yang pertama adalah wakil dari umat, wakil DPP, yaitu Bapak Christopher Andrianto. Wakil yang kedua adalah Bapak Yun Sutanto. Kemudian dibantu oleh 3 orang sekretaris. Yang pertama adalah Bapak Li Suyanto, yang kedua adalah Bapak FX Ari Wibowo, dan yang ketiga adalah Ibu Adelia Tanara. Ada 3 bendahara yang membantu, yaitu Ibu Ekandari, kemudian yang kedua adalah Ibu Inge, yang ketiga adalah Ibu Murwanti. Kemudian ada juga bidang-bidang yang membantu di dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah bidang liturgi, ketuanya adalah Bapak Yesaya Surbakti. Kemudian Ibu Deta itu sebagai ketua bidang pewartaan. Kemudian yang ketiga bidang persaudaraan diketuai oleh Bapak Adi Hartanto. Yang keempat adalah bidang pelayanan, yaitu sebagai ketua adalah Bapak Riki. Ada satu lagi itu bidang umum, yaitu Bapak Randy. Di katedral ini ada 2 bidang lagi yang ditambahkan oleh pastor paroki sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah bidang teritorial, tapi kita tidak bisa menyebutkan bidang, tetapi langsung teritorial. Dan yang kedua adalah kategorial. Jadi struktur ini memang berbeda dari struktur yang ada di keuskupan. Jadi Pastor Nono melihat ini sebagai suatu kebutuhan, teritorial dan kategorial sebagai suatu potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sistem pelayanan yang ada di gereja itu mengacu kepada bidang-bidang tadi. Untuk hal-hal yang bersifat liturgi maka akan dikelola oleh bidang liturgi. Kemudian untuk pewartaan itu dikelola oleh bidang pewartaan. Kemudian yang ketiga bidang pelayanan yang biasanya melayani hal-hal yang sifatnya karitatif, ataupun di situ juga ada kegiatan yang sifatnya hubungan antar umat beragama atau hubungan antar dengan perangkat pemerintah, itu ada di bidang pelayanan. Kemudian untuk bidang persaudaraan ini juga membantu pastor di dalam mengelola atau mengarahkan hal-hal yang sifatnya untuk membangun persaudaraan. Di dalamnya ada seksi keluarga, lansia dan sebagainya. Adapun juga ada di situ ada sesi hubungan antar keagamaan. Rutinitas dari pengurus gereja yang pastinya tentu rapat. Nah, kita bisa membedakan rapat-rapat yang dilakukan oleh pengurus. Yang pertama tentu rapat bulanan, yaitu yang dilakukan di PPH. Kemudian rapat tahunan. Rapat tahunan ini bisa kita bedakan menjadi 2 kelompok. Setengah tahunan dan yang kemudian rapat tahunan itu bersifat pleno, yaitu ketika kita menyusun suatu rancangan kegiatan dan anggaran. Jadi ada rapat akhir tahun atau rapat pleno. Kemudian juga kita ada rapat dekanat, di mana rapat ini diikuti oleh anggota paroki yang ada di dekanat di mana katedral berada. Kalau saat ini adalah dekanat Bandung Timur. Kemudian juga ada rapat keuskupan yang diikuti oleh pengurus, karena di keuskupan ada rapat fokus pastoral yang diadakan setiap akhir tahun. Jadi itu mencanangkan kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun ke depan, dan ini menjadi suatu keharusan di mana para pengurus paroki katedral harus ikut supaya bisa nanti membuat kegiatan-kegiatan yang selaras dengan inspirasi fokus pastoral yang ditentukan. Dan juga kegiatan rapat-rapat selaras dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komisi-komisi di keuskupan. Komunitas persekutuan di gereja ini sangat banyak. Utamanya dapat ditemukan di bidang kategorial. Karena di kategorial ini cukup banyak anggota dari kelompok-kelompok persekutuan yang kita bisa pilah menjadi 2, yaitu kelompok-kelompok yang beraktivitas untuk spiritualitas dan yang kedua untuk sosial kemasyarakatan.
Kalau di luar gereja, nah ini untuk persekutuan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar gereja ini ada dua ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan yang sifatnya karitatif. Ada yang kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kalau yang karitatif itu biasanya dilakukan oleh kelompok Syarikat Sosial Vincentius atau SSV, di mana fokus dari kelompok ini itu membantu kaum marginal dan kemudian juga membantu memberdayakan UMKM bahkan dari lintas agama. Nah, kemudian untuk kegiatan yang sosial kemasyarakatan biasanya ini dikomandani oleh BKRI. Jadi kegiatan-kegiatannya cukup banyak. Yang pertama mungkin secara rutin mengadakan donor darah, itu bekerja sama dengan masyarakat peduli Tionghoa. Kemudian ada juga mereka mempunyai posyandu binaan. Jadi ini bekerja sama dengan anggota masyarakat lintas iman. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang kita mengadakan seperti open house ya. Kalau open house biasanya ini lebih melibatkan semuanya. Jadi tidak hanya kategorial, tetapi ini juga bisa melibatkan dari semuanya. Ini kegiatan-kegiatan yang keluar ya Mbak ya. Itu seperti itu.